Sambutan Bupati Konawe sekaligus membuka dengan resmi acara Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten Konawe tahun 2022. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Agnes Widyastuti, yang kebetulan juga baru orangnya saya lihat, dan syukur alhamdulillah hari ini saya ketemu karena beliau ini adalah termasuk guru saya. Kenapa saya katakan guru saya? Setiap pekerjaan harus ada yang nilai. Kenapa yang kita kerjakan ini kalau tidak dinilai tidak ada gunanya. Tema pembangunan yang kita angkat pada tahun 2023 memantapkan kapasitas infrastruktur publik dalam rangka mendorong kelancaran akses sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi tahun ini kita juga ada mengadakan pengaspalan dalam ini mulai dari APBD, undang-undang APBD provinsi dan pusat. Dua, menyediakan stimulan usaha bagi masyarakat untuk mengembangkan UKM dan UMKM-nya. Jadi inilah yang kita harapkan, bahwasannya untuk mengubah daripada pendapatan per kapita masyarakat itu, pertama harus ada keterlibatan pemerintah dalam hal ini. Istilahnya kita memancing orang untuk memberi bantuan-bantuan, tapi bantuan itu bukan saja dikasih. Pertama kita awasi dan kita latih orang dalam hal ini sehingga bantuan itu tepat sasaran dalam hal ini. Kenapa perlu kita ketahui bahwa di Sulawesi Tenggara dan khususnya di Konawe ini angka pemutaran uang yang ada di Kabupaten Konawe cukup tinggi sekali. Jual beli sayur saja itu sampai 500 juta per hari. Itu penjual sayur di Konawe bukan lagi pakai uang begitu, sudah pakai invoice. Untuk dalam hal ini bagaimana besarnya pertumbuhan peredaran uang ini semua, sehingga kita di Konawe ini, mohon maaf, kita jual apa saja dalam hal ini, sehingga inilah saya perlukan betul-betul dalam hal ini yang menangani masalah UKM ini betul-betul tepat sasaran ya ke dalam itu, sehingga bulan ini saya ada lagi uji kompetensi kepada kepala-kepala dinas yang masih loyal dan masih mampu bekerja di dalam hal ini ya. Tiga, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis pemanfaatan teknologi. Jadi perlu kita ketahui sekarang membuat sistem IT, sehingga tahun ini banyak ASN yang kita kasih sarjana tambahkan S2-nya. Bahkan di tiap kecamatan juga anak-anak yang potensi kita kasih sekolah. Cuma kemarin masih susah kita cari ini anak-anak yang untuk S2. Ada berapa kecamatan masih kosong, jadi masih kita cari untuk S2 untuk ke situ. Keempat, peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berkualitas dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Jadi tahun ini kita berusaha lagi, bukan lagi membeli ternak seperti sapi, tapi sekarang bagaimana kita bisa lahirkan sapi-sapi yang berkualitas mulai suntik AB, IB. Yang dalam hal ini ya, saya harapkan Kadis Pertanian, Perikanan dan Peternakan untuk segera ya dalam beberapa hari kita harapkan ini dalam hal ini. Karena kita perlu siapkan, karena daerah kita ini daerah industri, kita sudah harus siapkan bagaimana penyediaan pangan dalam hal ini sehingga masyarakat itu bisa bermanfaat, sehingga wilayah ke atas ini kita akan tingkatkan masih masalah pertanian dan peternakannya dalam hal ini seperti Lampu ya, Tongauna. Ini kita tidak bisa tinggalkan daerah itu karena betul-betul kita harus awasi karena dia sudah menghasilkan pangan yang cukup tinggi. Bahkan di Konawe ini Pak Robert sudah 3 kali panen, ada beberapa wilayah dan hasil panen itu cukup tinggi. Kalau daerah ini masih sampai 8 sampai 9 ton. Sekarang kalau kita kalkulasi 42.550 hektar sawah ini, dalam 1 hektar itu bisa panen 8 ton saja itu, kali harga gabah 4.200 atau 4.400, berarti 1 kali panen di Kabupaten Konawe ini ada kurang lebih 1 T lebih uang yang berputar ini kalau kita tidak cari. Inilah sehingga saya harapkan Dinas Pertanian betul-betul proaktif dalam hal ini ya, apalagi program kita pupuk gratis, bibit gratis. Jadi yang kalian kasih itu betul-betul yang kualitas bagus, jangan lagi yang dibagi yang kualitas kurang bagus. Nah inilah mungkin kita minta bantuan kejaksaan untuk mengawasi semua ini dalam hal ini, sehingga apa yang kita serahkan kepada masyarakat ini
Kelima, mewujudkan ketersediaan infrastruktur publik Kota Unaha, sehingga inilah kita usahakan tahun ini revitalisasi Kota Unaha ini bagaimana masyarakat itu bisa nyaman. Kemudian dari sisi daya saing daerah, kita telah dapat mengembangkan industri berskala besar, yaitu kawasan industri Musi, dan kedepannya kita mendorong kawasan industri kota. Dari sisi peningkatan pelayanan publik, kita juga sudah mendorong Rumah Sakit Kabupaten Konawe sebagai rumah sakit bintang 5 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Konawe, BLUT Kabupaten Konawe juga kita harus bangga, karena BLUT Kabupaten Konawe ini sudah 27 dokter ahli yang ada. Bahkan ada beberapa dokter ahli itu tidak ada di rumah sakit lain, cuma ada di Konawe. Tahun ini juga pendapatan rumah sakit sudah normal, bahkan kita sudah mulai tutup. Karena perlu kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi kita selalu meningkat, dan insya Allah dan syukur alhamdulillah angka kemiskinan kita turun juga. Keberhasilan itu tidak bisa dicapai oleh bupati, tapi semua kita yang hadir di sini, masyarakat semua, sehingga selalu kebersamaan itu kita selalu jaga. Coba kita membangun suatu daerah ini tanpa semua kita libatkan, ini pasti pincang. Tapi kalau semua kita libatkan, insya Allah apa yang kita rencanakan itu semua bisa berhasil. Inilah yang saya harapkan. Semua yang kita rencanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat ini sudah harus betul-betul masuk manfaat yang kita terima. Karena saya sebagai bupati ini tidak lama lagi, 1 tahun yang akan datang saya sudah selesai. Akhir daripada kerja saya, puncak di situ yang menilai apa yang saya berbuat selama ini. Mendengar anak-anak Bapak, paparan Bapak sungguh luar biasa. Apa yang Bapak sampaikan mengenai target strategi untuk tahun 2023 ternyata sudah menjawab persoalan yang akan kami paparkan. Sehingga kalau ujian jawabannya sudah ada, Pak. Jadi saya kalau mau menilai susah ini. Saya ada ujiannya, jawabannya sudah diberikan dulu oleh Pak Bupati. Jadi ya mungkin 100 itu. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya mengutip kalimat bijak yang pernah disampaikan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, bahwa usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. Kalau saya lihat paparan tadi, Bapak Bupati itu visinya sama dengan Bapak Presiden John F. Kennedy. Beliau merencanakan pembangunan sejak awal. Ini terbukti dari Musrenbang pada pagi hari ini. Dan ini sungguh luar biasa. Perencanaan yang tepat tentunya didukung oleh data berkualitas, maka arah dan tujuan pembangunan semakin jelas, lebih fokus pada penyelesaian masalah dan tepat sasaran. Tadi kami menyampaikan buku metadata, itu adalah implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia. Dalam data berkualitas, salah satunya adalah memenuhi prinsip metadata, dan Kabupaten Konawe adalah satu-satunya kabupaten yang sudah menyelenggarakan secara mandiri. Dan ini bisa menjadi contoh untuk diterapkan di kabupaten kota lainnya di Sulawesi Tenggara, sehingga data yang dihasilkan oleh produsen data menjadi berkualitas. Izinkan saya Bapak Bupati menyampaikan indikator, bukan kami menilai Bapak, kami hanya menyampaikan data saja. Jadi ada beberapa indikator makro yang akan kami sampaikan, terutama adalah salah satunya adalah ketenaga kerjaan. Kita tahu bahwa penduduk Kabupaten Konawe, kalau dari sensus penduduk itu adalah 257.000. Itu adalah sekitar 9,70%, 79% dari total penduduk Sulawesi Tenggara. Penduduk Kabupaten Konawe terbanyak ketiga setelah Kendari dan juga Konawe Selatan. Kalau kita lihat dari seks rasio jenis kelamin yang tidak ada di sini, bahwa rasio jenis kelamin di Kabupaten Konawe adalah 107. Itu juga yang tertinggi, ya. Ini artinya apa? Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Konawe
itu lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Dampaknya, maksudnya apa? Berarti banyak orang mencari pekerjaan ke sini. Jadi di sini adalah lampu. Kalau kita bilang lampu orang mencari pekerjaan, sehingga laron-laron itu akan datang. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri kota menuju kota metropolitan sebenarnya. Jadi banyaknya pekerja yang datang itu bisa dilihat dari rasio jenis kelaminnya. Ya. Nah, migran yang datang itu tidak hanya migran yang berasal dari kabupaten kota di dalam provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi juga dari provinsi lain atau bahkan mungkin dari luar negeri. Kalau kita lihat angka tingkat pengangguran terbuka, Kabupaten Konawe tahun 2021 ini sebesar 4,56%, ini sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 yang sebesar 5,42%. Jadi ini sudah ada upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe di masa pandemi, yang bukan suatu persoalan yang mudah menurunkan angka pengangguran. Kemudian kalau kita lihat dari struktur ekonominya, struktur ekonomi Konawe itu didominasi oleh 4 sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Jadi keempat sektornya adalah sektor yang potensial untuk dikembangkan, terutama adalah sektor pertanian karena daya serap sektor pertanian ini sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Tentunya pengembangan pembangunan pertanian itu terus dikembangkan. Share keempat sektor itu selama beberapa tahun terakhir itu sekitar 63-72% terhadap PDRB. Ya. Pada tahun 2018, share industri pengolahan baru mencapai 11,10% dan tahun 2021 telah mencapai 28,16%. Ada pergeseran struktur ekonomi yang dari tadinya adalah pertanian bergeser ke industri. Namun kita lihat share dari pertanian tetap tinggi. Ini yang luar biasa. Walaupun ada pergeseran dari pertanian ke industri, tetapi share pertanian terhadap PDRB itu tetap tinggi. Karena ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan di sektor pertanian. Share sektor pertanian pada tahun 2021 sekitar 23,33%. Pertumbuhan sektor yang memberikan share terbesar terhadap PDRB terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, ya. Kecuali sektor pertambangan dan konstruksi, ya. Jadi memang untuk sektor pertambangan dan konstruksi share-nya tidak mengalami perubahan. Kita lihat bahwa walaupun ya pertumbuhan ekonomi, kita lihat pertumbuhan ekonomi Konawe itu yang tertinggi di tahun 2021. Di tahun yang lalu beberapa kabupaten kota mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, tetapi Konawe tetap tumbuh positif, ya. Dan yang terakhir juga merupakan pertumbuhan yang tertinggi di Sulawesi Tenggara. Kemudian untuk Gini rasio adalah alat ukur yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan selama 3 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Ya, jadi ada perbaikan kinerja dari upaya pengentasan kemiskinan. Selanjutnya kita lihat kepada produksi pertanian, khususnya tanaman pangan, padi, ya. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan dan potensial di Sulawesi Tenggara. Sektor ini memberikan share yang cukup tinggi terhadap PDRB dan juga menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi pula, ya. Jumlah produksi padi untuk Sulawesi Tenggara itu juga mengalami peningkatan, salah satunya disumbang oleh Kabupaten Konawe.